Jumpa lagi dengan saya Maheris, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 7 Loksmawe. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh Ibu Cut Adawiyah. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di SMK Negeri 7 Loksmawe. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Cut hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Cut, pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu. Ya. Adapun tujuan dari kita kali ini untuk mengetahui rancangan modul yang telah Ibu susun yang nantinya Ibu bisa terapkan dengan lebih efektif di kelas. Oke. Saya akan amati nanti kegiatan yang sudah Ibu rancang sebelum kita memasuki ke observasi kelas nanti. Jadi ketika nanti observasi kelas Ibu sudah terarah dan juga sudah percaya diri dan bisa menerapkan pembelajaran dengan lebih baik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu? Boleh silakan. Baik, mengenai tujuan pembelajaran nih Bu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya di kelas? Oke, jadi tujuan pembelajaran saya kali ini yaitu ingin menganalisis. Jadi peserta didik itu mampu menganalisis struktur teks, kemudian fungsi sosial dan tata bahasa dari teks deskriptif. Kemudian mereka juga mampu menulis sebuah teks deskriptif dan mereka mampu mempresentasikannya. Oke baik, berarti tujuan yang ingin Ibu capai nanti siswa Ibu itu mampu menganalisis Ya. fungsi sosial, struktur teks dan fungsi bahasa dan juga mereka bisa menulis ya Bu. Ya. Dan mempresentasikan. Mempresentasikan. Baik Ibu. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya? Oke. Untuk area pengembangannya, karena materi kita ini teks deskriptif, jadi saya ingin fokusnya itu mereka mendeskripsikan personal, lebih ke orang, berikut dengan adjektifnya. Jadi mereka menjelaskan ciri orang tersebut secara rinci. Oke, berarti ini lebih ke keterampilannya ya Bu? Iya, Dan keterampilan. mereka bisa mendeskripsikan ciri pokoknya fisik pada diri seseorang. Oke, iya betul. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nantinya di kelas? Maksudnya dalam segi strategi yang Ibu gunakan, metode atau model pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nantinya. Oke. Untuk model pembelajaran, saya akan menerapkan model discovery learning, kemudian menggunakan strategi berdiferensiasi. Jadi fokusnya untuk proses dan produknya. Berarti strategi yang akan digunakan itu bersifat diferensiasi dan lebih ke proses Dan produk. yang dihasilkan siswa nantinya. Ya, berarti Ibu akan menerapkan discovery learning. Baik, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu terapkan nanti di kelas? Kita menggunakan media link YouTube, kemudian menggunakan interaktif LKPD, terus PowerPoint dan juga Google Form. Oke, baik, luar biasa banyak media yang digunakan. Semoga nanti penerapan di kelas juga berjalan dengan efektif. Amin, ya Bu. amin. Baik Ibu, kira-kira kapan ya akan Ibu laksanakan pembelajaran di kelas? Insya Allah hari ini hari Senin ya. Insya Allah Selasa depan. Berarti Selasa depan ya Bu? Ya. Di kelas berapa kira-kira Di Bu? kelas 1 mesin 2. Kelas 1 mesin 2. Berarti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas di hari Selasa depan di kelas 1 mesin 2. Ya. Tepatnya di jam berapa Bu? Jam 78. Oh, jam 7.08. Oke, baik Bu. Saya nanti insya Allah di hari Selasa depan di kelas 1 mesin 2 dan di jam 7.08 saya akan mendampingi Ibu untuk melakukan observasi di kelas dan saya akan mencatat ya Bu hal-hal yang perlu Ibu kembangkan juga nanti ketika pembelajaran Ibu selanjutnya mungkin. Dan saya harap dari percakapan kita hari ini Ibu bisa menemukan ide-ide kreatif juga dan bisa menerapkannya nanti di dalam pembelajaran di kelas. Dan tentunya Ibu akan menjadi lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Baik Ibu, sebelum kita akhir ini, kira-kira setelah berbincang-bincang tadi ini kita apa yang bisa Ibu simpulkan dari perbincangan singkat kita hari ini? Yang bisa saya simpulkan bahwa sebelum saya action ini ya, sebelum saya mengajar di kelas, saya harus menyiapkan diri baik itu strateginya maupun model pembelajarannya dan juga tujuan, jadi terarah saat saya mengajar nanti. Oke, baik, semua yang sudah Ibu rancang itu semoga nanti bisa berjalan lebih lancar dan efektif ya Bu dalam pembelajaran di kelas, dan tentunya siswa pun akan menjadi lebih semangat dan termotivasi dengan
pembelajaran yang dia jalankan nantinya. Amin. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya bisa berbincang-bincang kita pada hari ini, dan sampai bertemu di hari Selasa depan untuk melakukan observasi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Oke, good job. Gimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Jadi ini kita udah di penghujung waktu untuk hari ini ya. Kita sudah di jam ke-7 dan ke-8. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan bi rahmatika ya My student, pertemuan yang lalu pada ingat kita belajar sampai di mana? Deklaratif. Oke. Kita sudah belajar deklaratif. Masih ingat apa itu deklaratif? Kita tentang apa? Dongeng. Terus apa lagi? Legenda. Oke, itu sudah berlalu. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Kalau deklaratif menciptakan dongeng, berarti hari ini kita yaitu teks deskriptif. Tujuan banyak teks deskriptif apa? Siapa tahu kira-kira apa itu teks deskriptif? Ada yang tahu? Coba dilihat. Ini teks deskriptif yaitu Ibu pengennya nanti kalian mampu menganalisis struktur. Kalau deklaratif strukturnya apa? Orientasi, komunikasi, resolusi. Oke. Jadi kalau teks deskriptif itu unsurnya ada dua. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi. Jadi kalian mampu menganalisa apa itu strukturnya, kemudian apa itu fungsi bahasanya dan fungsi sosialnya. Juga nanti mampu membuat atau menulis sebuah teks deskriptif yang pendek aja. Oke? Itu tujuan kita belajar hari ini. Jadi kalau kita belajar teks deskriptif, Ibu mau tahu kalian rata-rata ini sudah hidup berapa tahun? 15 tahun. Ada yang 16 tahun. Tapi kalau menurut kami sosok yang sangat berarti di hidup kalian itu siapa? Orang tua. Muncul. Dari kedua orang tua itu siapa? Ada ayah, ada ibu. Yang mana yang lebih berperan? Ibu. Oke. Seperti apa ibu kalian? Luar biasa ya. Oke. Jadi hari ini kita akan fokus teks deskriptif kita untuk mendeskripsikan orang. Ya, orang itu termasuk ibu ya. Ibu kita itu kan orang. Nah, jadi nanti kita akan deskripsikan seperti apa ibu kita masing-masing, seperti apa rambutnya, seperti apa sifatnya dan sebagainya. Oke. Jadi ibu ini mau tunjukin video dulu. Video kita nonton sama-sama ya. Jadi hari ini aja. Ini pertanyaan beautiful. Sebelah sana ugly. She is beautiful. She is ugly. Handsome. You know? He is handsome. Dan ini model-model rambut. Jadi rambutnya ya, rambut
Yes. And then baby and yeah. Kenapa ini kita jelaskan? Jadi nanti waktu meng-create, membuat tag, kamu tahu? Ini pakai mustache, pakai mustache, pakai beard. Okay, headscarf. You know, this is headscarf of real. And pakai hairband. Ya, rindu. Nice. Ini macam-macam enggak? Ada blue eyes, green eyes. Seperti apa ya? She has striped hair, rambutnya lurus dan hitam. Kemudian her eyes, what does he look like? He is tall and slim. You know? He had short hair and curly. Yeah, fat, short and fat, short and fat. Oke. Ini kayak udah ada pemahaman ya? Udah ya? Di saat kamu mau mendeskripsikan atau menjelaskan seseorang, rambutnya seperti apa, kemudian badannya apakah tinggi atau short, and then fat or slim, and so on. Oke? Sekarang kita lihat ke materinya. Let's see, yang pertama, nih, coba dilihat. Apa sih itu tag deskriptif? Dari tadi di awal kita ngomong tag deskriptif ya? Apa sih tag deskriptif itu? Coba, Azmi, kalau baca yang besar. Menggambarkan? Menggambarkan? Dan terinci. Artinya menggambarkan sesuatu itu baik benda, baik tempat maupun personal orang secara terperinci. Ini boleh orang, boleh benda, boleh tempat-tempat wisata yang mau kita jelaskan, ya. Kemudian nih strukturnya tadi kan ada dua ya. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi. Kalau identifikasi itu pendahuluan akan objek yang akan kita jelaskan. Sedangkan deskripsinya ringkasan rinci yang akan kita jelaskan. Ini tujuan dari tag deskriptif yaitu untuk menggambarkan seseorang atau benda secara spesifik. Arti spesifik apa? Rinci, ya betul, kepada pembaca dalam ruang lingkup terperinci. Ini contohnya. Coba kita lihat sama-sama contohnya, Ibu besarin sedikit. Ya, nampak ya? Oke. Yang paragraf pertama identifikasinya, pendahuluannya, apa pengantar ke teks tersebut, sedangkan di paragraf selanjutnya itu adalah deskripsinya atau penjelasan. Oke, biar kamu nggak bening, ini pusing, ini kayak mana? Nih bingung nih Bu, saya kenapa ini? Apa sih? Coba ada 1, 2, 3, 4. Ini kelompok yang tiga kami. Oke, ini longgar. Oke, kalian yang apa? Yang visual ya? Yang visual. Oke, kalian ya? Audio. Nah, kalian kelompok saya? Kalian apakah? Ini statik ya? Oke. Jadi, untuk yang audio, nah, yang audio, Ibu udah kirim di grup, itu di YouTube. Silahkan kamu tonton YouTube-nya. Kemudian nanti akan Ibu berikan lembar yang akan kamu perbaikan. Oke, ini untuk kalian.
Jadi silakan dibaca dan diamati teks ini. Intinya tentang adil, kemudian tulis di sininya. Dari ini yang mana identifikasi, yang mana deskripsinya. Di sini yang mana kata tunggalnya. Oke, silakan. Dan kita bisa tulis semua kata kelompok. Ya. Nah, kalian setelah nonton videonya, silakan dilihat dari video tersebut kata sifatnya yang mana aja. Ya, nanti kamu tulis di sini kata sifat dari itu. Kemudian kata kerjanya di video tersebut. Ini kan ada teksnya. Nah, apa itu ya? Oke, silakan nanti jawab di belakang. Dan jangan lupa kelompoknya. Oke? Ini puzzle ini kamu susun menjadi sebuah gambar. Setelah susun gambarnya, silakan kalian buat tag basic pendek aja. Misal jadinya nanti gambar pulpen, ya. Silakan tulis sedikit dengan pulpen ini. Warna apa pulpennya? Apa warna kuning? Apa di gambar ini? Ya. Silakan. Waktu
Kata sifat successful. Ya. Venture. Oke. Kata kerja best. Celebrated. Nomor 2 yang dibacakan oleh Reza. Yes.
kembali dalam pertemuan kegiatan pasca observasi bersama saya Mar Heris, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 7 Laksamana. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh Ibu Cut Adawiyah sebagai rekan sejawat saya dalam melakukan observasi kelas, dan juga Ibu Mala Hayati sebagai pengajar praktik di pendidikan guru penggerak ini. Jadi di sini kita akan melakukan pasca observasi ya Bu. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pasca observasi berdasarkan observasi kelas yang sudah kita laksanakan pada pertemuan kemarin ya. Baik, di sini tujuan daripada observasi pasca observasi yang kita lakukan yaitu untuk mengevaluasi ya, jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu terapkan di kelas pada pertemuan kemarin. Jadi ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dan juga ada hal-hal yang harus diperbaiki lagi ke depannya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan mengenai observasi kelas yang sudah Ibu jalankan selama ini dengan siswa. Yang untuk pertanyaan pertama, setelah melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu terhadap jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung di dalam kelas yang sudah Ibu jalankan, yang dimana selama kemarin-kemarin itu Ibu hanya menjalankan tugas mengajar bersama siswa. Dan kali ini berbeda, dan sedikit perbedaannya ya Bu, ada supervisor yang mengamati. Bagaimana perasaan Ibu pada saat itu? Jelas perasaannya beda ya Bu ya. Kalau biasa kita ngajar tanpa diamati, hanya antara kita dengan siswa, tapi ini kan ada orang lain gitu yang mengamati dari awal kita mengajar hingga akhir. Jadi kesannya agak grogi gitu ya, agak gimana ya? Berbeda ya, agak beda, agak ada tegang-tegangian lah sedikit. Jadi gitu. Tapi semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Berjalan lancar atas proses pembelajaran Ibu lakukan meskipun di supervisi nggak ada pengaruhnya gitu. Dan bisa Ibu ceritakan sedikit area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian seperti langkah-langkah dan juga tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah berlangsung di kelas. Area pengembangannya kemarin kita fokus ke pengetahuan karena materinya itu pengetahuan dan keterampilan ya. Karena materi kita kebetulan teks deskriptif. Jadi teks deskriptif itu kemarin mendeskripsikan, menggambarkan tentang people, orang. Nah, jadi selain siswa bisa mendeskripsikan secara lisan orang tersebut, ciri-ciri orang, dia juga bisa menghasilkan produk. Begitu bentuk keterampilannya. Berarti area pengembangan yang Ibu kembangkan ada dua ya Bu. Yang pertama tentang pengetahuan, siswa itu bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan juga unsur kebahasaan dari teks deskriptif. Dan juga mereka bisa menulis dan hasilnya bisa mempresentasikan di akhirnya. Nah, itu berarti berdasarkan hasil pra observasi kita kemarin ya. Pengembangannya. Baik Ibu Cut, dan menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah itu berhasil dilakukan di dalam kelas atau ada yang perlu kita tingkatkan? Dari dua itu terapkan ke depannya itu kapan? Dari permasalahan tadi sehingga ke depannya tidak terjadi lagi. Saya tadi kan lihat hasil siswa itu, hasil mereka belajar secara berkelompok. Kita itu udah mau jam 2, mereka setengah 2, mereka nggak sadar bahwa udah mau akhir pembelajaran, begitu mereka menikmati. Saya jadi pengennya sesegera mungkin di pertemuan selanjutnya untuk memperbaiki hal-hal yang kurang tadi, karena saya lihat semangat siswa yang begitu luar biasa. Jadi motivasi kita lihat dari siswa itu sehingga kita terpikir apa strategi ke depan untuk menerapkan pada siswa kita selanjutnya. Baik, Ibu sudah punya rencana ya untuk menerapkannya berarti di pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran dengan siswa Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas percakapan singkat ini Bu. Sebelum saya akhiri, ada hal yang ingin Ibu sampaikan mungkin terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu terapkan.
Sejauh ini saya puas dengan anak-anak. Cuman itu tadi hal-hal kecil yang dua hal tadi, insya Allah akan kita kita perbaiki di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi kita belajar dari hal-hal Ya, kecil itu ya Bu, dan memperbaiki. dia memperbaikinya lebih baik lagi, Ya. sehingga anak-anak pun menjadi lebih semangat dan motivasi Ya. dalam belajar. Baik Ibu Jud, terima kasih banyak atas percakapan singkat kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terrealisasi di pertemuan selanjutnya, sehingga anak-anak pun menjadi lebih semangat lagi dalam belajar, bagi pelajaran bahasa Inggris. Yang terakhir pelajaran bahasa Inggris luar biasa memang. Dan dengan penggunaan media yang sudah Ibu, saya juga sudah melihat ya Bu, hasil dari supervisi yang saya lakukan ketika Ibu melakukan observasi dengan siswa Ibu, dan siswanya itu kelihatannya lebih hidup Enjoy, ya? di jam terakhir Ya, betul. ya, di jam terakhir, tapi semangatnya itu luar biasa. Sampai saya pernah dengar kemarin, habisnya nih Bu, habis waktu Ibu. Padahal kan di jam terakhir biasa Ya. siswa itu menanti-nanti kapan bel. Kapan bel pulang. Ya, Insya Allah Bu ya, luar biasa. Insya Allah nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Baik, dari akhir rangkaian kegiatan supervisi kita ini sudah selesai ya Bu, mulai dari kita kemarin pra observasi, kemudian kita lanjutkan dengan observasi kelas, dan hari ini tahap terakhir yaitu pasca observasi. Ya, terima kasih banyak Bu Jud atas waktunya, dan Ibu Mala juga terima kasih atas kunjungan dan mendampingi kami selama ini, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.